Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi para pengikutnya. Bapa yang kudus, bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku melalui pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka menjadi satu dengan sempurna, agar dunia tahu bahwa Engkau telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, yakni mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku pun telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara yang terkasih, kalau kita mengenal Yesus, kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah seorang pendoa. Seorang pendoa yang sangat-sangat rajin. Dia, Tuhan Yesus itu berdoa saat dia berada dalam momen-momen penting di dalam hidupnya. Saat dia dibaptis, dia berdoa. Saat dia ada di gunung menampakkan kemuliaannya, dia dalam kondisi berdoa. Di taman Getsemani saat sakratul maut, dia juga berdoa. Dan bahkan di salib pun dia mengucap doa. Namun tidak hanya pada momen-momen penting di dalam hidupnya Tuhan Yesus berdoa, bahkan dalam momen-momen yang terlihat seperti biasa, Tuhan Yesus juga berdoa. Saat dia siang hari mengadakan pelayanan, mengadakan pewartaan dan mukjizat, biasanya pada malam hari dia akan menyingkir ke tempat yang sepi di mana dia berdoa dan berkomunikasi dengan Bapanya. Jadi kita lihat betapa doa menjadi tanda dari Tuhan Yesus, karakter dari Tuhan Yesus. Sayangnya kita nggak banyak tahu apa sih sebenarnya isi doanya Yesus. Biasanya kalau kita baca hanya sepenggal-sepenggal saja, ayat per ayat saja. Bapa ampunilah mereka. Ya, contohnya seperti itu. Tapi jarang sekali kita menemukan isi yang lebih panjang. Namun ya kita beruntung. Kenapa? Karena kita punya Injil Yohanes. Yohanes ini memberikan kita kontennya doa Yesus. Tidak hanya 1 atau 2 ayat, bahkan 1 bab diberikan untuk menunjukkan isi doa Tuhan Yesus. Bab berapa? Ada yang tahu? Ya, bab 31? Enggak ya, Yohanes hanya sampai 21 ya. Bab 17 ya, kalau teman-teman baca bab 17 ini isinya doa Tuhan Yesus, 1 bab ya. Dan tentu saja homili saya tidak akan pernah bisa, homili saya tidak akan mampu untuk mengcover ya 1 bab. Tapi jangan khawatir teman-teman, kalau penasaran isi bab 17 apa sebenarnya, ya bisa nanti cek
di kanal YouTube Romo Bayu Ruseno. Ya, nanti malam Bible Study akan saya bahas bab 17 Yohanes. Namun yang cukup menarik mungkin yang bisa saya tekankan pada kesempatan hari ini adalah bahwa Tuhan Yesus di dalam bab Yohanes 17 ini, Tuhan Yesus mendoakan kita. Jadi dia berdoa dan berdoa untuk kita. Kenapa sih Tuhan Yesus perlu mendoakan kita? Kenapa Tuhan Yesus perlu mengucapkan doa bagi kita? Dan saya menemukan sebuah ayat yang cukup menarik dari bab 17 ini, ayat 24 ya. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada. Ya, para rasul, para murid Yesus, kita semua, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku. Ada sebuah kata-kata menarik di sini. Yesus mengatakan mereka, para murid, adalah mereka yang telah diberikan Bapa kepada Yesus. Jadi sebenarnya kita semua murid-murid Yesus itu adalah pemberian Bapa kepada Yesus. Pertanyaan berikutnya, kira-kira pemberian seperti apa sih? Karena pemberian itu banyak jenisnya, ya kan? Pemberian banyak jenisnya. Ada pemberian hibah atau pemberian sumbangan, donasi. Biasanya kalau kita punya barang-barang yang sudah tidak kita perlukan lagi ya, entah itu buku, baju atau apa, kita tidak butuh ya kita hibahkan, kita sumbangkan, kita berikan. Ada juga sumbangan atau ada juga pemberian yang bersifat memberikan keuntungan. Iya, saya memberi, tapi kemudian saya akan mendapatkan untung dari pemberian ini. Contohnya ya, hari ini saya memberi pisang kepada seorang ibu. Dan minggu depan saya berharap ibu ini memberi pohon pisang kepada saya. Jadi ya memberi, tetapi ada pamrihnya semacam itu. Ada pemberian yang ketiga. Dan saya percaya ini adalah pemberian yang diberikan oleh Bapa kepada Yesus. Karena Bapa sungguh mencintai Yesus, maka pemberiannya pun adalah pemberian terbaik, pemberian yang berdasarkan kasih. Bukan pemberian yang seadanya, bukan pemberian yang berdasarkan pamrih, tapi pemberian yang terbaik. Jadi, sahabat-sahabatku yang terkasih, identitas kita adalah pemberian terbaik Allah Bapa kepada Yesus. Kita adalah hadiah Allah Bapa kepada Yesus. Kita adalah karunia Allah Bapa kepada Yesus. Dan kalau kita melihat identitas kita seperti itu, maka ada 3 hal yang mungkin bisa terjadi di dalam hidup kita. Ada 3 realisasi yang dapat mengubah kita kalau kita menyadari bahwa kita adalah pemberian terbaik Allah Bapa kepada Yesus. Yang pertama, sebagai pemberian terbaik, Allah Bapa pasti mempersiapkan kita, pasti menciptakan kita dengan luar biasa. Kok bisa, Romo? Ya, analoginya seperti ini. Kalau ada orang tua ingin memberikan hadiah ulang tahun kepada anaknya, dan karena orangnya tuanya benar-benar sungguh cinta dengan anaknya, ya pasti akan diberikan yang terbaik. Akan dipikirkan benar-benar ya apa yang dibutuhkan oleh anaknya, apa yang sungguh diinginkan oleh anaknya. Ya. Orang tuanya tidak akan asal-asalan dalam memilih pemberian. Oh, ini ada mainan bekas kakaknya, masih bagus. Ya. Udah saya bungkus aja buat hadiah ulang tahun adiknya. Ya. Pasti nggak seperti itu, ya. Atau ini baju tetangga lumayan bagus, ya. Saya ambil aja, ya. Saya bungkus lagi, ya, buat hadiah ulang tahun. Ya. Pasti nggak seperti itu. Kita ingin memberikan yang terbaik, apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan, dan apa yang terbaik. Kalau kita adalah hadiah terbaik Allah Bapa kepada Putra, Allah Bapa sudah mempersiapkan kita dengan baik. Kita ada di sini, kita ada di dunia bukan karena kecelakaan,
bukan karena asal-asalan, bukan karena sekedar kebetulan, tidak. Setiap dari kita sudah dipersiapkan dan direncanakan dengan baik sebagai hadiah karunia pemberian terbaik bagi Yesus. Itu pertama, ya. Yang kedua adalah kalau kita menyadari kita adalah pemberian terbaik Allah Bapa kepada Yesus, kita adalah berharga. Kita adalah berharga. Kalau anaknya ya kemudian menerima hadiah ini dan anaknya tahu bahwa hadiah ini dipersiapkan dengan baik oleh orang tuanya. Hadiah ini suatu yang muncul dari hati dan kasih orang tuanya. Anak ini pun akan menyadari bahwa pemberian ini sesuatu yang nilainya sangat tinggi. Karena berasal dari kasih orang tuanya. Ya, pemberian gak perlu mahal-mahal, atau memang gak mahal ya secara harga. Mungkin saja sederhana, tetapi karena berasal dari hati orang terkasih, ini menjadi nilainya sangat tinggi, menjadi berharga. Dan kalau kita lihat pengalaman kita, barang-barang yang kita lihat sebagai berharga, ini bukan pertama-tama masalah harganya berapa, tetapi siapa yang memberi dan kondisi pemberiannya. Saya mungkin sharing sedikit ya. Saya kebetulan bawa satu rosario. Ya, ini rosario dan ya kelihatan kusam rosarionya ya, sudah kusam. Kenapa? Karena usianya sudah cukup tua rosario ini. Kenapa rosario ini sangat berharga buat saya? Karena ini diberikan oleh ibu saya. Kapan? Ya, saat saya masuk seminari Mertoyudan, seminari menengah. Saya masih usia 14 tahun dan sebenarnya saya tahu ibu saya nggak rela ya, saya berpisah dari dia masuk seminari. Tapi karena saya sudah memutuskan dan ya mungkin dengan berat hati ya mama saya pun, ibu saya pun akhirnya merelakan saya masuk. Dan sebagai ya tanda perpisahan, pemberian perpisahan, saya diberi sebuah rosario. Dia bilang ya, mama sedih ya, tetapi mama janji akan mendukung kamu sebisa mama dengan doa rosario setiap hari untuk kamu. Kalau kamu pegang rosario ini, kamu tahu mama mendoakan kamu. Ya. Dan sampai sekarang ya saya pakai doa rosario ini ya untuk berdoa tentunya, dan ini sudah menemani saya. Saya masuk usia 14 tahun dan ini sudah lebih dari 20 tahun bersama saya. Kecil, jelek mungkin ya, tapi sangat berharga bagi saya. Kenapa? Karena yang memberi adalah orang yang berharga buat saya dari kasihnya. Sama ya, kalau kita lihat pemberian Tuhan Bapa kepada Yesus dipersiapkan dengan baik dari hati Bapa, maka berharga. Kita adalah berharga di mata Tuhan Yesus. Ketiga, yang pertama kita dipersiapkan dengan baik, kedua kita berharga, ketiga kita dicintai. Kalau kita lihat anak kecil ya, kalau anak kecil punya mainan dan mainannya itu dia suka sekali, berharga buat dia, dia pasti akan jaga mainan itu, akan rawat dan bahkan tidak mau dikasih pinjem ke orang lain, ke anak-anak yang lain. Kenapa? Ya karena ini berharga. Sama, karena kita berharga di mata Tuhan Yesus, Tuhan Yesus pun akan menjaga. Tuhan Yesus pun akan merawat. Tuhan Yesus pun akan memberikan yang terbaik bagi kita. Karena sangat berharga. Tahu nggak berapa harganya kita? Seberapa berharganya sih kita di mata Tuhan? Ada yang tahu nggak? Seberapa berharganya kita di mata Tuhan? Jawabannya tidak ada batasnya. Kenapa? Kok bisa seperti itu, Romo? Karena saat Allah mencintai putranya, Allah mencintai tanpa batas. Dan pemberian kasih Allah Bapa kepada Allah Putra juga menjadi tanpa batas. Oleh karena itu, harga kita, value-nya kita tidak
ada batasnya. Di mata Tuhan kita sangat berharga. Sayangnya ya, kadang-kadang kita mengukur harga diri kita, siapa kita berdasarkan standar-standar yang sangat-sangat murah, yang sangat-sangat rendah. Merasa berharga kalau banyak yang like sosial media kita, banyak yang follow IG kita. Merasa berharga kalau ya berprestasi dalam pekerjaan atau sekolah. Merasa berharga kalau populer di komunitas atau di tempat kerja. Tetapi ini value yang sebenarnya tidak ada apa-apanya. Nilai sejati kita adalah pemberian terbaik Allah Bapa kepada Sang Putra. Kita dipersiapkan dengan baik, kita berharga dan kita dicintai. Amin.